Sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya memperkenalkan diri, saya Desrani Tatampu Bolon merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020 dari Universitas Negeri Medan Sumatera Utara dengan NIM 2202311002. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proposal penelitian yang sudah diteliti oleh seorang tenaga pendidik yang bernama Siti Amina SPD, seorang guru di SMP Negeri 1 Tamiang Layan. Beliau memaparkan atau meneliti sebuah penelitian tindakan kelas yang berjudul tentang peningkatan hasil belajar materi indahnya berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah pada tahun 2018. Adapun proposal yang akan saya jelaskan ini adalah sebuah pemenuhan salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Lasena Silagan MPD. Adapun penjabarannya merupakan sebagai berikut. Menurut hemat saya, sebelum peneliti sampai kepada tahap merumuskan masalah PTK, tentu peneliti akan melakukan tindakan seperti menemukan masalah dan menganalisis masalah. Nah, di dalam kelas, peneliti berhasil menemukan dan menganalisis masalah di mana hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi indahnya berpuisi siswa rendah di bawah standar ketuntasan minimal, yaitu di bawah 68. Tentu analisis masalah ini peneliti menemukan yang pertama, kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia masih rendah. Yang kedua, pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia hanya sebagai hafalan saja. Dan tentu peneliti sudah merumuskan masalah di mana rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pembelajaran saintifik dapat meningkatkan hasil belajar materi indahnya berpuisi siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, dan yang tujuan penelitian ini berupa meningkatkan hasil belajar materi indahnya berpuisi menggunakan pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Dalam hal ini, analisis saya akan mengkaji dari kecermatan si peneliti dalam memilih teori apakah sudah relevan dengan topik penelitian dan mutakhir. Nah, tentu dalam hal ini, teori yang diangkat oleh si peneliti dalam kajian pustaka ini merupakan pembelajaran saintifik, di mana kita ketahui bersama pembelajaran saintifik merupakan suatu metode pembelajaran atau mengajar dengan membagikan lembar soal dan lembar jawaban dengan alternatif jawaban yang tersedia. Nah, siswa diharapkan mencari jawaban dan cara penyelesaian dari soal yang ada. Nah, relevansi dari topik penelitian ini tentu sangat ada, dan saya melihat kecermatan si peneliti cukup bagus, di mana relevansinya itu dilihat dari langkah-langkah pendekatan ilmiah. Dan teknik pengumpulan data di kajian pustaka ini menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Dan tentu dengan instrumen pengumpulan data di mana peneliti membagikan lembar tes atau ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa, dan yang kedua itu peneliti membagikan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa dan lembar observasi. Selanjutnya, analisis yang saya kaji dalam proposal penelitian tindakan kelas ini berupa komparasi pelaksanaan tindakan dari siklus 1 dan 2. Tentu siklus 1 dan 2 ini terdapat di metode penelitian. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa objek penelitian ini terdiri dari 32 peserta didik berupa 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Nah, kita masuk pada tahap siklus 1 yang pertama yang terdiri dari perencanaan, di mana peneliti membuat silabus rencana pembelajaran, lembar observasi guru dan siswa, lembar kerja siswa, dan membuat alat evaluasi berbentuk tes tertulis dengan metode atau model pilihan ganda. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini peneliti melihat atau mengkaji, itu guru menjelaskan materi indahnya berpuisi secara klassikal. Yang kedua, pengorganisasian siswa. Yang ketiga, siswa melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang tertera di LKS seperti diskusi kelompok dan juga menjawab soal-soal. Dan yang ketiga itu terdiri dari tahap observasi, di mana aspek yang diamati oleh si peneliti adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang menggunakan lembar observasi aktivitas dan respon siswa serta guru. Sedangkan dalam tahap refleksi ini si peneliti melihat di mana siswa mencapai ketuntasan individual dan laksikal. Kedua, namun masih di metode penelitian, di mana analisis saya ini masih tetap komparasi pelaksanaan dari siklus yang ke-1 dan siklus yang kedua serta kegiatan yang terjadi di siklus yang kedua. Tentu menurut analisis saya hal ini di siklus yang kedua masih sama seperti siklus yang ke-1, namun
fokus peneliti dalam hal ini, dalam siklus yang kedua ini fokus kepada memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi di siklus 1. Tentu hal ini masih sama seperti teknik pengumpulan datanya itu berupa observasi dan pembagian angket. Dan tentu deskripsi di siklus yang kedua ini berupa guru membuat lembaran kerja siswa atau LKS dan menyusun ke lembar observasi untuk siswa dan guru serta membuat tes hasil belajar. Nah, sebelum melaksanakan pelaksanaan tindakan dilakukan di kelas, guru dan observator atau kolaborator guru ini atau peneliti ini mendiskusikan ke lembar observasi. Dan dalam pelaksanaan di siklus yang kedua ini, guru peneliti melakukan 3 tindakan. Yang pertama itu pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan juga ya dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh guru ini membagi instrumen yang dibagikan oleh peneliti ini berupa lembar tes atau ulangan, lembar observasi siswa dan lembar observasi guru. Namun yang saya ketahui atau menurut analisis saya, di mana ada perbedaan antara siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Perbedaannya ada di tahap pelaksanaan dan pengumpulan data. Di mana dalam tahap pelaksanaan ini, siklus yang pertama ini cenderung mengorganisir atau mengkaji pemahaman teori terhadap peserta didik, dan di siklus yang kedua ini peneliti lebih mengkaji hasil dari peneliti yang dilakukan, seperti peneliti langsung mengkaji di teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Itu yang saya pahami. Dan juga kita beranjak kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji penelitian tindakan kelas ini berupa hasil penelitian yang ditemukan bahwa di kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang pada siklus yang pertama ini, materi indahnya berpuisi dengan modul pembelajaran saintifik ini diperoleh nilai rata-rata siklus 1 sebesar 70,9. Nah, dengan nilai tertinggi adalah 8,85 terdapat 1 orang, dan nilai terendahnya itu 55 terdapat 6 orang yang mencukupi ini. Pada siklus 2, hasil yang didapati oleh peneliti merupakan di mana penjabaran materi indahnya berpuisi ini nilai tertinggi yang ditemukan adalah 90 dicukupi oleh 1 orang, dan nilai terendahnya itu 60 dicukupi oleh 3 orang. Dalam hal ini peneliti menemukan gap ataupun gap dari penelitian ini, di mana berdasarkan hasil data ini terdapat siswa yang sama tidak tuntas akan hasil belajarnya di siklus 1 maupun di siklus 2. Nah, hal ini disebabkan oleh siswa yang tidak ada niat untuk belajar dan sering tidak masuk. Nah, berdasarkan hasil data penelitian ini, bahwa adanya penelitian di siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang ini tahun pelajaran 2018-2019 menunjukkan upaya peningkatan hasil belajar pada siswa dan dengan materi yang sama. Hal ini disebabkan pada siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan upaya meningkatkan hasil belajar pada materi yang sama, dan karena sudah menerapkan model pembelajaran kooperatif menggunakan pembelajaran saintifik. Jadi tentu kita ketahui bersama di penelitian ini bahwa respon para peserta didik terhadap model pembelajaran saintifik ini cukup baik. Mereka lebih mudah memahami materi pelajaran, interaksi terhadap antara guru dengan siswa, dan interaksi antara siswa tercipta semakin baik dengan adanya diskusi. Nah, sedangkan ketidaksenangan siswa terhadap model pembelajaran saintifik ini disebabkan karena suasana belajar di kelas yang sangat ribut. Jadi menurut analisis saya, dalam penelitian dikaji oleh seorang guru di Kalimantan Tengah ini cukup baik dan relevan dengan penelitian mutakhir, dan hal ini bisa menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan dengan model pembelajaran yang sama. Baik, sekian untuk penjabaran dari laporan penelitian tindakan kelas berupa peningkatan hasil belajar materi indahnya berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang yang diteliti oleh seorang tenaga pendidik, Siti Aminah SPPD. Adapun tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para kalangan pembaca dan penonton.